Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu dengan NIM 23110200016 dan teman saya Zainal Arif dengan NIM 231100015. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC atau Belanda. Pada abad ke-17 sampai ke-18, bangsa Indonesia menghadapi penjajahan VOC yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempahan di Nusantara. Kebijakan monopoli VOC menyebabkan konflik dengan kerajaan lokal seperti Mataram, Banten, dan Maluku. Di sini kami akan menjelaskan beberapa taktik perlawanan bangsa Indonesia seperti Mataram, Banten, dan Maluku terhadap VOC atau Belanda. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda atau VOC. Kalau kita rujuk dari segi perlawanannya itu terjadi pada tahun 1626 sampai 1623. Ada beberapa fase di mana peperangan itu terjadi dari kecil sampai yang besar. Nah, dari yang pertama 1926 itu terjadi karena adanya penurunan nilai jual dan yang dilakukan oleh kaum VOC atau Belanda di masa itu. Karena nilai tukar atau nilai jual yang dilakukan oleh Belanda pada masa itu atau VOC pada masa itu sangat tidak menguntungkan bagi para pedagang di Banten di masa itu. Karena terjadilah pemberontakan pada tahun di akhirnya pada tahun 1633 dengan melakukan berbagai perampokan dan perompakan itu akan menjadi pertempuran besar, pertempuran kecil. Nah, di fase selanjutnya juga terjadi yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya juga terjadi fase selanjutnya membantu perlawanan Trunjoyo terhadap Banten, terhadap Mataram. Nah, yang selanjutnya yang sebelumnya merusak kebun tebu. Kenapa kebun tebu ini menjadi sasaran? Karena VOC itu sangat menggantungkan sistem ekonominya kepada tebu. Kan di VOC sendiri ada tujuannya yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, di gospel inilah Sultan Ageng Tirtayasa melumpuhkan sistem ekonominya itu supaya tidak bisa mengekspor lagi keluar gitu. Yang selanjutnya adalah pembantu perlawanan Trunjoyo terhadap Mataram, karena Mataram itu adalah pusat juga yang membantu VOC kepada VOC terhadap Banten ini pada tahun 1674 sampai 1677. Nah, konfliknya yang terbesar adalah politik yang dilancarkan adalah politik adu domba dengan dilancarkan oleh Sultan Haji, putra mahkota dari Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Ageng Tirtayasa sendiri. Nah, dari carut marut itulah maka runtuhlah wilayah Banten pada masa itu. Yang kedua adalah perlawanan bangsa Indonesia atau rakyat Maluku terhadap VOC. Maluku dipimpin oleh Kaptennya Patimura yang menolak kerjasama atau kerja paksa dan monopoli perdagangan VOC. Perlawanan rakyat Maluku ini berakhir dengan kekalahannya setelah Sultan Patimura dan dihukum gantung pada tahun 1817. VOC masuk pada Banten pada tahun 1596, namun ditolak oleh Sultan VOC yang memanfaatkan perpecahan internal. Kesultanan Banten yang mendukung Sultan Haji yang akhirnya menyerah kepada VOC. Perjanjian yang terjadi pada tahun 1684 menandai akhirnya kekuasaan Kesultanan Banten. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Perlawanan rakyat Mataram ini dipimpin oleh Sultan Agung, di mana Sultan Agung meluncurkan 2 serangan ke Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Rakyat Mataram mengalami kekurangan logistik atau perjanjian dan pengkhianatan internal karena menjadikan penyebab utama dari keguguran serangan ini. Selain itu, Sultan Agung juga berusaha untuk menyatukan Jawa dan mengusir VOC, di mana serangan pertama pada tahun 1628 ini dipimpin oleh Temenggung Baroweksa
namun gagal karena persenjataan yang mereka miliki ternyata lebih unggul. Serangan kedua pada tahun 1629, rakyat Mataram ini berhasil menghancurkan beberapa benteng pertahanan VOC dan berakhir gagal juga. Nah teman-teman, perlawanan VOC menunjukkan semangat perjuangan bangsa Indonesia meskipun banyak persatuan strategi yang kurang matang dan kurang memadai, di mana kekuatan menjadi inspirasi perjuangan selanjutnya melawan penjajahan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.